Ini duri tampak. Ini juga seksi nih. Oce. Ini duri hitam Malaysia, juga banyak dicari durian traveler kalau datang menanyakan ini. Alhamdulillah cukup lumayan, tapi masih kecil-kecil, kalah sama bawornya. Kilo satu buahnya, Mas? 1 kilo 400 lah kalau di Jakarta, 500, tapi kalau di sini ya bisa 200 sampai 300 per kilo ya, kecuali yang besar-besar. Pohonnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya kalau minimal ini 1 juta lah, 10 juta satu pohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dalam podcast Our Concern. Saya M. Farid Cahyono, jurnalis dari Yogyakarta. Saya bertamu di kebun durian senior saya, Prof. Wihana Kirana Jaya. Makasih Mas. Matur nuwun sudah dikunjungi. Mantan dekan, punya kebun durian. Nah, saya juga menikmati juga. Nah, kebun durian Mas Ir ini bisa diceritakan, ini kebun durian biasa atau ada message-nya tertentu? Terima kasih. Terima kasih Mas Jia. Jadi kebun durian ini sebetulnya kegalauan seorang akademisi. Ya. Kami menulis buku sejak dulu tentang satu konsep apa yang disebut dengan ekonomi berkelanjutan dan lebih demokratis ya. Ya. Jadi wujudkan, kemudian kita berdebat, diskusi, konsep. Lalu saya merasakan butuh satu contoh konkret itu ya. Ya. Implementasi lah, Ya. instalasi. Nah, instalasi konsep itu saya coba dengan kebun durian. Ya. Dan kebun durian unggulan. Nah, di dalam konsep demokrasi itu saya harus bekerja sama dengan komunitas di sini. Kebetulan ada komunitas bibit durian Di Desa Salaman, Kecamatan Salaman, Sidomulyo nih, Sidomulyo ya, di sampingnya Borobudur. Nah, konsep demokrasi yang terapkan, jadilah kebun durian yang saya tanam kira-kira 5 tahun yang lalu. Dulu tanah kering, sangat pohon-pohon cuman pepaya nggak jelas, sehingga saya rubah planetnya, kita hijaukan lagi dengan duren, klengkeng, alpukat, bersama padi di bawah Pak. Nah, konsep menanam duren ini saya juga menggunakan konsep inklusif, bersama tenaga kerja di sini, material dari sini, bagi hasil dengan orang sini, berkelanjutan empati kepada masyarakat ya, secara kesamaan, sehingga memang duren ini jadi satu magnet untuk orang belajar ekonomi berdemokrasi dan berkelanjutan. Sebelum kita lihat durian ini macam apa saja, ini yang diajak kerjasama siapa saja masyarakat itu? Masyarakat sini, ini ada ya, ini desa lain ini ada beberapa dusun terdekat. Ya. Ada 3 dusun saya ajak mereka. Ya. Yang jaga malam, ada yang tenaga kerja membangun memperbaiki saluran-saluran untuk duren. Ya. Ini ada mata air Mas. Ya. Di sini ada mata air. Kemudian masyarakat beberapa desa yang di kiri kanan ini saya libatkan. Supaya memang ekonomi demokrasi, ekonomi berbagi, yang 7 pilar tadi ya, dan berkelanjutan. Ya, soalnya ya keuntungannya bagi Mas, profitnya kita bagi, people-nya, masyarakatnya kita libatkan, planetnya kita hijaukan terus. Dulu kering, sekarang makin hijau, makin hijau. Contoh percobaan untuk mahasiswa mengembangkan diri atau gimana? Cita-cita kemarin sudah ada glamping, camping, dosen-dosen langsung, wah kalau gitu bulan April kita undang mahasiswa untuk bicara circular economy, bicara keberlanjutan, bicara demokrasi. Nah, instalasi itu saya pelajari. Ini mungkin pendekatan longitudinal. Jadi orang ekonom kan didaktis, asumsi, jangka pendek, efisiensi, mekanisme pasar. Nah, ternyata kita dulu diajari Prof. Almarhum Mubiarto, ekonomi itu dualisme, modern tradisional, desa kota. Nah, ini konsep desa yang ingin kembangkan dengan duren. Jadi belah duren sambil belajar, belajar yang lain. Ini ada kafe kecil, hijau, kemudian ada perpustakaan juga, hijau. Supaya orang datang itu tidak hanya melihat kebun,
Ya. Karena ini saya pelajari dari replikasi apa itu Borobudur. Di Borobudur kan ada relief. Orang dulu juga sudah nanam durian, nanam kelengkeng, nanam apokat, nanam kelapa, nanam nangka, nanam itu semuanya. Saya replicate kembali supaya tidak hilang dengan nilai-nilai Borobudur. Jadi yang maha betul. yang dulu sudah ditanam, ini loh barangnya gitu ya. Betul, betul. Cuman supaya sustainable ya durian premium yang akan. Karena durian kita yang paling premium super tembaga. Super tembaga. 1 kilo di Jakarta bisa 600-800 ribu. Kalau di tempat sini ya masih separuhnya ya. Kemudian baru OC itu jenis OC itu yang paling banyak juga disukai. Yang ketiga baru Musangking. Bawor, Montong tuh bebas di sini. Karena daerah sini memang daerah klaster durian jenis lokal. Bawor termasuk. Tapi kalau sudah merasakan yang kelas 1, 2, 3 itu bawarnya dipinggirkan nanti. Kelas 1, 2, 3 itu dari mana tuh? Yang harga tadi, harga yang paling mahal super tembaga dan OC ya. Duri hitam kan OC itu. Itu paling mahal, baru Musangking. Mulai menanamnya kapan ini? Saya kira-kira 5 tahun yang lalu. 5 tahun. Ya, saya bekerja sama dengan selain tanah saya sendiri ada kas desa ya. Tanah kas kita bagi-bagi. 5 tahun saya sewa, saya tanami. Lalu yang khusus tadi ada tanaman semangka itu baru di kas desa supaya memberi contoh pemuda-muda di sini. Nanti begitu 5 tahun selesai nggak diperpanjang lagi pemuda gitu? Ya Harapannya itu kalau bisa diperpanjang sesuai dengan konsep terintegrasinya. Terintegrasinya konsep tadi berkelanjutan dan berdemokrasi ya. Beri contoh karena orang di sini kalau nggak ada contoh sulit ya meyakinkan. Trust versus itu harus mulai dengan durian berbuah mereka sudah mulai gila ada Musangking, ada OC. Kan? Nah, betul. Gitu. Iya. Kalau selain orang-orang sini, itu yang sudah belajar ke sini siapa aja, Mas? Selain mahasiswa, di sini sering kedatangan yang namanya durian traveler. Orang travel untuk pencari durian. Dari Jakarta, dari mana aja. Dan itu kalau travel keenakannya itu, lalu beli bibitnya. Setiap hari ada? Setiap hari ada. Durian kami kita bagi. Siklus pertama yang akan kita bungain ini, kemudian akan panen sebulan ini, lalu siklus berikutnya. Bisa gitu ya? Ya, karena jadi teknologi. Berdasar musim saja? Ya, biasanya kalau tradisional berdasarkan musim seasonal, tapi kita coba karena premium tadi kita dengan teknologi. Kami punya Pak Win itu kayak profesor durian tinggal di Borobudur, sering datang ya, Win. Berapa pohon ini? Pohon 120. 120 Pak, sudah produksi semua? Iya, sudah produksi semua. Berapa jenis tuh? Tadi ada 6 ya. Super tembaga, OC, Musangking, Bawor, Montong, Bali, ada Bali itu, lalu ada beberapa lokal ya, lokal. Nah kalau investasi ini supaya bisa copy paste di tempat lain kan, itu berapa itu? Nah ini pertanyaan menarik ya. Karena pertama saya kan orang akademisi, ingin mempraktekkan konsep ilmuwan, waktu kita belajar ekonomi kerakyatan kok kualitatif, sangat humanis, tapi implementasinya sulit. Yang ngelolok juga ya sebelum punya ini ya. Betul, termasuk profesor guru besar tuh sekarang sudah waktunya implementasi dengan masyarakat lah. Apalagi sekarang kan orang berpikir apa itu wellness, tourism, ekowisata desa gitu ya. Kasih contoh. Teorinya begini. Teori begitu itu. Nah sekarang kita harus financial visible-nya harus mulai kita garap supaya bisa ditularkan. Tapi kan saya tidak hanya berpikir financial visible, tapi naik lagi ekonomi visible, multiplier, eksternalitas, atau spillover effect dari kegiatan ini kan menunjang. Tanah dulu 70.000, sekarang udah dijual 250 per meter ini. Itu kan spillover ya, eksternalitas. Lalu multiplier effect orang menggunakan ini melakukan kebun di tempat lain juga. Memang tadi menjawab pertanyaan untuk melakukan hal yang sama ya. Nah, tapi memang betul value creation penting. Jadi di sini tidak hanya bicara makan durian, tapi belajar dari pepohonan, histori Borobudur, lalu belajar lagi glamping, sangat beli glamping, belajar lagi untuk camping, belajar lagi untuk spot-spot foto, belajar lagi untuk sepeda
sepeda pada camping di sini, sepeda jalan-jalan, olahraga, dan belajar ekonomi sirkular. Belajar bisnis gimana caranya gitu ya, langsung praktis ya. Betul. Nah itu biasanya akademisi juga saling belajar, ya. Saling sharing. Saya undang juga, karena memang kita diminta berapa pasti hasil durian ini certified rasanya, kemudian berapa jumlahnya, memastikan apa distribusinya ya, karena demand durian itu banyak sekali. Apalagi Cina kemarin produksi durian terbesar, diimpor dari Thailand dan Malaysia. Sekarang Cina bisa sendiri, Thailand, Malaysia bingung dibuang kemana, paling dibuang Indonesia, harga bisa turun. Makanya itu kita juga harus hati-hati menjaga pricingnya ya. Termasuk caranya gimana nanti kalau oversupply? Sekarang aja kan permintaan bibit udah stop nih kayaknya. Ya memang zaman apa kreatif, inovasi kolaboratif ya, hulunya durian. Kita hilirkan produk-produk turunannya, bisa untuk es krim, bisa untuk apa itu roti, bisa untuk apa itu kalau bogor itu di dodol, bisa untuk yang lain-lain itu ya, untuk fermentasi juga bisa. Antisipasi sudah harus ya. Sudah. Nah hulu hilirnya di level pedesaan itu, kalau teman-teman di desa mengerti, kita ajak terus, kita diskusi, karena sering setiap bulan ada pertemuan antar pemuda, saya ajak tuh ngobrol gitu ya. Kan mereka juga dapat apa itu menjaga parkir gitu kan, tanahnya untuk parkir ini. Memang itulah sistem ekonomi berbagi ya, berkelanjutan. Ekonominya Mas yang terlalu serius Mas, kita nonton durian-duriannya aja. Woi, setuju. Tak beli 35 juta, sampai rumah. Yang penting kok mati gitu. Wah Pak, Satu pohon dibeli 35 juta. 35 juta. Terus caranya ngangkut gimana? Jebol. Tapi aku waktu itu, wah jangan Pak, satu pohon itu iso sak yuto. Pinten 35 iso berapa tahun kan? Ya, ini Mas. Durian musangking ya? Ini musangking, kayak super tembaga top ini Mas. Kita di situ ya ngobrol. Oke, bisa dijelaskan terakhir ini duriannya jenis apa saja? Nah, yang ini musangking, kemarin kira-kira sebelum hujan ada 30-40 biji ya. Musangking itu ya cukup top untuk ya, satu biji bisa berapa kilo itu rata-rata? 2-3 kilo ya, 1,5-2-3 kilo. 30 juta berarti ya. Menarik, makanya premiumnya di situ. Jadi teman-teman yang mau pensiun dari BUMN atau dari perusahaan, silahkan bermain apa itu ekonomi hijau untuk menghijaukan lahannya, tapi juga menghasilkan profit di sini. Sangat menarik. Ada. Ini ST, suatu lembaga. Iya. Dari Pak. Super tembaga itu Bangka. Bangka. Namanya di sana agak lain, lalu datang ke Jawa banyak melakukan apa perkawinan ya. Perkawinan. Kalau kami juga bunganya itu kita kawinkan kalau malam. Rasa super tembaga, rasa bawor sama rasa OC itu. Nah, ini super tembaga. Ini yang paling enak dan paling mahal menurut saya ya di sini ya, karena rasanya melebihi apa itu OC, duri hitam maupun musangking. Dan waktu hujan masih aman dia, nggak jatuh. Jadi kuat sekali. Nah, saya menyenangi ini. Tapi kita baru punya 10 pohon dan 10 pohon itu sudah mulai berbuah dan ini panen pertama. Ini kadang-kadang bisa 10-15 per kilonya. Ini per kilonya 600 kalau di Jakarta. Tapi karena kita baru perdana ya, kita jual tentunya minimal ya separuh lah. Tapi mantap ya. Panen pertama untuk seneng-seneng dulu lah. Kita belum menghitung, tapi kita sangat berbahagia bisa menghasilkan cukup banyak. Super tembaga juga. Ini dulu saya pakai untuk nahan tanah supaya nggak longsor. Ini
ikan kita juga, ikan lele. Beberapa ikan kita gunakan ya. Jadi durian sebagai core-nya untuk menahan tidak longsor. Tidak longsor. Dengan super tembaga. Dulu kita nggak mau membayangkan seperti ini. Ternyata cepat sekali. Ini 3 tahun nih mas. Garing ini. Halo Om, Pak. Ditutupi. Kasih kawan lu ketok bawor itu. Jenis durian Bawor. sudah siap panen belum Pak ini Pak? Pak, ya lumayan ini. Tapi yang besar-besar di sana, ini bawor tuh paling mudah tumbuh di sini ya. Karena klaster area sini, desa ini cukup banyak durian lokal. Itu paling baik untuk bawor gitu ya. Bawor. Lebih gampang. Besarnya bisa, kita lihat yang paling besar. Bawor paling besar di mana Pak? Oh di sana, kita akan ke sana. Tapi paling enggak, ini paling mudah. Tapi kalah Pak, kalau di sini kita harus merasakan premium gitu ya, premium durian gitu. New Crystal ya. Ya ini. Dianu tikok petok sih. Nanti ditempelke. Temennya durian adalah pelengkeng super crystal ini juga cukup menarik. Nah, ini bisa dirasakan, bijinya kecil, banyak sekali. Cuman kesalahan saya adalah menanamnya terlalu dekat antara durian dan kelengkeng. Tapi alhamdulillah kelengkeng masih bisa berbuah. Lek, jaraknya lek ya. Oke. Nah, Dari mana? air sumber air tanah alhamdulillah. Kalau desa-desa sebelah timur Borobudur ditarik dari situ banyak air. Sebelah barat ke Gunung Menoreh sudah mulai kurang karena banyak hotel dan penggundulan hutan dan lain-lain, itu yang menyebabkan tidak seimbang ya. Alhamdulillah kami sebelah timur airnya banyak. Nah ini durian asli dari Bali ya. Namanya apa Pak? Kumbokarno. Paling besar ya segini nanti 1 kilo 2 kilo lah. Kilo ini? Kira 3-4 kilo ya Pak ya. 3,4 kilo. Kita coba tarik yang lebih banyak lagi. Ini banyak bawor. Sausar ini juga bawor, sehingga desa sini memang ditanam itu lah bawor langsung berdiri. Tapi yang anu mana Pak? Musangking Pak? Ini duri hitam Pak. Ini juga seksi nih. Oce. Nah, bisa dijelaskan durian hitam ini Dari mana asalnya? Tempatnya apa? Malaysia ya? Ini duri hitam Malaysia, juga banyak dicari durian traveler kalau datang menanyakan ini. Alhamdulillah cukup lumayan, tapi masih kecil-kecil, kalah sama bawornya. Berapa kilo satu buahnya Mas? 1 kilo 400 lah kalau di Jakarta, 500, tapi kalau di sini ya bisa 200 sampai 300. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya kalau minimal ini 1 juta lah. 10 juta satu pohon. Nanam manggis? Apa Pak? Manggis. Manggis kita nanam tapi di sana ya Pak ya, manggis. Untuk nah dari sini ada duri hitam, cuma belum besar ya. Masih terlalu. Pokoknya itu ya? Apa lagi? Ya, Siap konsumsi juga ya itu ya? sudah pada kemarin sudah berbuah. Alpukat-alpukatnya ada beberapa lagi habis dipanen nih. Gubuk pertama saya bangun 5 tahun yang lalu, belum banyak pohonnya. View-nya bagus melihat ke sana. Kita lihat dari atas, ayo lihat view yang paling bagus. Jadi saya nanam barusan di seminggu semangka ya, dari Cina, tapi bibit dari Cina. Kita nanamnya pakai
teknologi Google di Google. Kita bilang Google siram, nyiram dia. Kan efisiensi. Hasilnya kita tunggulah. Kita lihat kebun. Nah, ini dulu kurang bagus ini. Ini gudang, Bu. Ini musangking kalau nggak salah, musangking ya. Oh, jatuhan ya? Ya, Biasanya nunggu jatuh talinya, tek gantung-gantung ini sudah mulai kita lihat. makanya harganya mahal, kualitas bagus ya. Ya, harus kita tunggu. Untuk hama caranya di Hama kita sudah punya itunya, teknologinya terbagi seasonal gitu ya. Asam amino kapan, lalu nutrisi-nutrisi yang lain, kemudian kita juga ya membakar hamanya juga kita buat dari panen padi, ya. damainya taruh sini kita bakar, kita bawa ke atas, kemudian satu lagi enceng godok. Diapain? Enceng godok kita bakar, asapnya untuk membunuh penyakit-penyakit. Jadi nggak pakai pestisida. Jangan, kita nggak bakar ya. Minim sekali ya. Tutek, suaminya orang IBB, nanti kalau udah besar menarik sekali tuh. Nah, sudut ini Mas, rumah yang akan saya bangun nanti, pemandangannya wah. Nanti kalau ini timur bendera mana Mas? Utara sana Timur berarti. sana barat, Barat, timur, timur. utara, selatan. Mau rencana lantai berapa ini? Ini seperti itu aja, 2 lantai bawah biar buat mereka yang jaga, kita di atas lah. Iya Mas, apalagi ada kabut. Bawor, masih bawor. Power semua ya. Ya, Mudah ya. ya. Kita terlalu dekat dengan kelapa kan, harusnya nggak boleh terlalu dekat kelapa. Kelapa kemarin kita jual beberapa kali ke Bandung. 1 pohon kelapa ya 1,5 juta itu dengan bunga-bunga kecil. Idealnya itu berapa jarak antar pohon? 8 meter. Ini sampai sana 8 meter harus. Mau membunuh teman-teman ya? Ya, betul sekali. Nah, Ada yang dipindah beberapa, sudah mulai satu-satu ya. Kelapanya terutama. Kelapa genjah kan tidak banyak nilainya. Yang banyak nilainya yang kopior nanti. Ini tebu-tebu itu memang ditanam oleh masyarakat zaman dulu. Zamannya nenek moyang. Ya. Ya, sesuai rilis Borobudur. Kalau dicek apa yang dilakukan. tanaman itu seperti yang dijelaskan Borobudur itu ya. Betul sekali. Inspirasi. Nah, tanaman yang di Borobudur belum ada ditanam apa? Sudah tanam semua? Masuk semuanya sudah. Sudah. Ada 4 berapa spesies itu. Nanti ada penelitian dari BRIN. Nanti akan saya tempel di sana supaya adik-adik yang belajar sekolah di sini supaya mengingat kembali. Iya. Yuk, kita bawah kas desa. Lahan dengan sama lahan kas desa ya. Ya, saya 70% lah, mereka 30%. Berbagi. Ini terlalu berdekatan. Genjah atau Genjah nih. kopior enggak? Bukan. Yang kopior yang kecil-kecil. Saya nanam 20 kopior. Sudah berapa mahasiswa yang diajak ke sini, Mas? Saya akan kembali ke kampus bulan Desember. Jadi baru beberapa. Mulai ngajar di sini ya? Nanti Februari saya mulai ngajar di UGM. Enggak, dia di UGM tapi ngajarnya di tempat ini. Iya, ada beberapa atau outdoor. Sudah mulai ya kurikulumnya ya. Ya sudah mulai. Nah ini tempat glamping. Mau ngajak Mas keluar. Ini tempat glamping Mas. Iya. Tenda-tenda. Kemarin sudah dicoba. Kelompok panah UGM pada tidur di sini. Muat berapa glampingnya? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu milih di mana. 8 tenda taruh sini.
supaya mereka bisa menikmati kebun. Apa aja Mas? Ini Jeffrey Farming 1 ini usia, kalau tingginya udah 1,5 meter, mungkin usia hampir setahun nih Mas. Kaki 3 ya? Iya. Harga berapa ini sudah? Ini paling 200 sama sampai 600 ribu. Usia berapa itu Berbuah. berbuah? Kita tanam ya 3 tahun berikutnya. 5 tahun sudah Tapi berbuah. bisa kita percepat dengan pupuknya. Pupuk. Ini milik sebagian milik Iya, pakai pupuk ya? ya. Nggak pakai dimarah-marah ya? Nggak dimarah-marah. Jadi Kamu berbuah gitu. komunitasnya ini musangking kan. Komunitasnya ini penjual ini dulu ke saya. Saya beli waktu kecil. Ini saya besarkan. Saya beli, mereka butuh uang yang menyesuaikan stek ya, ditekan stek. Lalu pembesaran saya nanti tinggal kapan ada orang butuh kita kirim lagi. Orang ekonomi kalau Jadi bisnisnya sebetulnya paling banyak ini daripada buah. oh, Ya. orang ekonomi kalau nggak bisa bisnis salah ya. Sulit bisnis. Konsep teori. Ini saya sedang belajar. Sama-sama. Sahabat semua, demikian kunjungan kita ke kebun durian Prof. Wihana Kirana Jaya di Borobudur. Semoga Anda nikmati, bermanfaat. Sampai jumpa di podcast yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.